Seorang wali, saya itu membuktikan kewaliannya berkali-kali. Bahwa beliau memang wali waktu itu saya masih muda kan, jauh lebih kan. Nggak pernah ke masjid, cuma saya nggak pernah ke masjid. Ya sholat di rumah, Jumatan aja. Padahal dia di rumah ya, dia tidak punya mobilitas yang tinggi. Karena ya kerjaannya ya paling apa ngerjain dikit-dikit, tapi di sekitar rumahnya aja. Dan masjidnya dekat. Artinya orang itu jauh lebih beralasan, punya alasan untuk sholat jamaah di masjid. Tapi dia enggak, cuma Jumatan. Kemudian salah satu gurunya Imam Al-Ghazali itu namanya Syekh Al-Waqi gitu. Itu salah satu guru Imam Al-Ghazali yang oleh beliau itu oleh Imam Al-Ghazali sering diceritakan dengan bangga. Beliau tinggal di Mekah, enggak pernah ke masjid. Imam Al-Ghazali waktu itu masih muda bertanya, "Wahai Syekh, bukankah sholat di Masjidil Haram itu pahalanya apa itu 100.000 kali? Kenapa engkau tidak pernah ke?" Jawabannya saya Al-Waqi itu dan diabadikan dalam kitab Minhajul Abidinnya Imam Al-Ghazali. "Wahai anakku, memang betul hadis itu sahih bahwa sholat di Masjidil Haram itu begitu pahalanya. Tapi aku tidak pernah merasa diriku aman keluar dari rumah menuju Masjidil Haram. Begitu banyak fitnah di zaman ini yang aku tidak sanggup. Aku bisa sangka buruk, aku bisa jadi marah, aku bisa apa. Jadi ya sudahlah, aku sholat di rumah aja, pahalanya 1 nggak apa-apa. Yang penting aku nggak kena fitnah." Kan itu. Karena lebih baik mencegah dosa sosial daripada beribadah itu sendiri. Daripada mengejar keutamaan ibadah. Itu Imam Al-Ghazali menuliskan kan hampir 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu saya Al-Waqi sudah merumuskan bahwa keadaan itu tidak terlalu aman. Pergaulan manusia itu tidak terlalu, apalagi 1000 tahun kemudian seperti sekarang. Nah, oleh karena itu tuh kalau kita memang cocok ke sholat jamaah ke masjid, ya lakukan. Kalau nggak nyaman, ya di rumah, sholat itu bisa di rumah, bisa sama anak, bisa sama istri. Nah, itu. Merasakan kayak gitu. Apa langgar di jarak langgar dengan tempat itu paling hanya 50 meter jalan kaki bisa. Ke masjid ya 100 meter lah, masjid besar lagi, masjid tingkat kecamatan di situ. Tapi memang perasaan itu nggak kayak dulu kayak gitu. Kalau dulu tuh senang sekali mau gitu jamaah ini nggak di rumah. Ya di rumah aja lebih aman. Ini jadi masalah ambiar gitu. Toh kita ibadah itu tidak hitung-hitungan pahala kan? Aku mah kita itu dengar apa kayak ngomong kayak gitu kan, mau pahala banyak bagaimanapun ya sama. Kemarin aku urusan sama dan guru sepupu lagi. Ya tadi kita itu duduk di majelis wali ini besar, yang kayak gitu kita lakukan. Bersama terus. Karena yang lihat ya benar bersama kalau ngumpulnya hasil pembicaraan itu kayak Nabi yang dipikirkan orang banyak, yang dipikirkan pembicaraan itu menghasilkan apa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, it's okay. Tapi kalau lebih ke cerita yang satu jadi kayak bentuk-bentuk kelompok-kelompok gitu, saya nggak suka sama si Adian tanpa kamu sendiri saling nyerita gitu lah. Yang aku putuskan nggak mending sholat di rumah kayak gitu. Yang aku perbanyak ya kalau bisa duduk-duduk sama kiai. Ya, gitu. Ya memang ini, tapi ini kalau banyak orang yang salah paham kan. Orang yang mengejar pahala ya masjid 27 derajat, 25 derajat minimal kan ya. Tapi kan ibadah itu di dalam banyak ayat Al-Qur'an itu kan hubungan kita dengan Allah itu sering menggambarkan seperti perdagangan. Maka ada tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi itu untuk menggambarkan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama itu. Artinya di dalam perdagangan, di dalam bisnis itu kan ada hitung-hitungan rugi apa laba. Bukan sekedar melakukan atau tidak melakukan. Tapi kalau melakukan itu laba atau rugi. Kalau tidak melakukan itu atau diam itu laba atau rugi. Begitu juga dengan beribadah itu. Kita melakukan itu lebih mendekatkan diri pada Tuhan enggak? Atau malah justru menjauhkan? Kan itu. Nah, kalau tolak ukurnya itu untung rugi seperti itu kita pada track yang benar. Karena kita enggak hitung-hitungan sekedar pahala, tapi hitung-hitungan relasi kita dengan Tuhan. Maka Nabi sampai bilang loh, ada kalanya orang itu
bertambah pengetahuannya, tapi tidak bertambah dekat dengan Tuhan. Maka ada doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' kan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pengetahuan, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu tidak makin mendekatkan. Ilmu itu kan ruhnya niat, karena semua perbuatan tergantung niat. Niat itu ruhnya kan ilmu. Ruh, mengenai ruhnya ilmu, ruhnya niat saja Rasulullah ngajari kayak gitu. Apalagi apa itu wujud dari pelaksanaan niat, kan lebih ini lagi. Nah, masing-masing orang itu kan punya hardware, dibikin hardware Tuhan berbeda-beda. Secara minimal itu, secara paling kasarnya itu secara psikologis saja. Ada orang yang tahan ke masjid tiap hari, ada orang yang tidak tahan. Ketika dia tidak tahan, dia kan sebenarnya mengingkari dirinya sendiri, menimbulkan kekacauan dalam dirinya sendiri. Karena mendekatkan diri kepada Tuhan hanya mungkin ketika kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan gembira. Nah, kalau ke masjid nanti ada orang lirik jadi sedih, jadi ini, ya jangan. Karena itu akan makin menjauhkan Tuhan. Nah, ini kan masing-masing orang makanya tidak bisa beragama itu seragam, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kurikulum apa itu pendidikan di negara-negara yang pendidikannya sudah maju aja masing-masing siswa itu beda. Apalagi ini kan kita sekolah dengan Rasulullah. Agama itu kan bersekolah dengan Rasulullah. Nah, gitu. Ya itu tentu saja kurikulumnya berbeda. Maka disitulah fungsi guru itu memanage, memberikan apa arahan. Lo kamu sebaiknya di rumah aja. Oh, kamu sebaiknya banyak di masjid, gitu. Nah, kan terbantahkan semua kalau kita bilang nggak, orang buktinya pelacur aja kasih minum anjing yang haus masuk surga dan kita. Orang berbuat dosa banyak bagaimanapun aja, detik-detik terakhir bisa syahid, bisa langsung khatimah, ya kan? Yang bilang dulu terkesan itu kayak agama itu harus sakral gitu, ini harus gini, karena yang dibawa semua kalau nggak laksanakan ini sanksinya ini, nggak laksanakan ini sanksi semua yang disebutkan. Nanti kalau pun puasa ini pahalanya, kalau sholat ini pahalanya, kalau laksanakan ini apa dapat bagian ini. Tapi kita lihat lagi lah, ini yang ceramah udah gitu nggak, kadang yang ceramah anaknya bermasalah kayak gitu. Masalahnya itu memahami sanksi itu tidak disertai dengan memahami bahwa Tuhan Maha Pengampun. Ya, itu yang tidak pernah diceramahkan. Iya. Jadi seakan-akan sifat pemurahnya Allah itu ya nggak ada kayak gitu. Lebih ke yang tadi dimurtad-murtadkan kan, kalau sholat udah cuma 3 kali udah kafir, ya kan? Jadi kayak itu bingung, ini mau menghadap kemana? Ujungnya kan sasarannya menghadap ke yang bersangkutan, yang ceramah, ya kan? Minta doa ini, minta doa itu. Karena yang lihat itu cara pendidikan sekarang serba ditakut-takuti. Kamu nggak laksanakan ini gini, kuncinya ini. Nanti ya tunggu di episode berikutnya saya ceramah lagi. Jadi ceramah itu pakai episode. Nah, ini korban dari kayak begitu. Eksploitasi ketakutan. Jadi karena gitu ceramahnya jadi episode. Ya siapa yang mau dengarkan lagi nanti datang besok ya. Rame. Kalau mau dapat berkah, ayo kita rame-rame masukkan hari ini 10.000. Nanti kalau berikutnya lagi, ayo kita masukkan malam 20.000, ada malam 30.000, ada malam 100.000. Itu yang terjadi di Jaipur. Maksudnya? Ya kayak gitu. Jadi bayar malam ini bayar sekian harus. Ya, jadi kemasukan kotak amal, siapa yang amalnya banyak, pahalanya lebih banyak. Ini malam ini misalnya malam puasa berapa, terutama malam Ramadan itu. Makanya kotak amal pada saat bulan Ramadan itu jauh berkali-kali lipat, bisa menghasilkan 600-400 juta itu kayak gitu dalam 1 bulan. Itu masjid-masjid di Jaipur. Karena doktrinnya seperti itu. Yang mau lari usaha, ya datang aja nanti subuh, nanti di subuh saya kayak saat subuh nanti saya sampaikan amalannya kayak gitu. Nanti amalannya searching di Google juga banyak. Nah itu aku makanya mengenal kiai itu buka satu lagi. Mereka bahkan kalau perlu dibuat buku amalan. Amalan itu di internet semua ada. Seperti itu. Jadi memang selalu dikaitkan lebih ke fikih, selalu dikaitkan lebih ke anak-anak itu lebih ke hafiz. Itu yang sekarang, betulnya sekarang bangga dengan hafiz. Kita tahu kelakuannya hafiz ini anak ini gini, anak ini gini. Jadi lebih ke konsep bagus bacanya, apa pengamalannya yang nggak bagus. Dan kamu sekolah semua pesantren semua kayak gitu sifatnya. Memandangnya itu memandang sesuatunya itu parsial. Tidak integral. Ini dibanggakan, jadi
ketika anaknya suaranya bagus akhirnya terpakai, ya jadinya kayak ini tadi yang anak ini karena senang misalnya suaranya bagus, sholat dilama-lamain, nggak lihat lagi, ngukur lagi jamaah. Kenapa yang disuruh maju anak-anak yang muda maju, kenapa? Bahasanya itu regenerasi kayak gitu. Nanti yang tua-tua dikesampingkan dulu, pokoknya kita latih anak-anak ini. Jadi ini umur 13, umur 15 tahun, umur 16 tahun bisa jadi imam. Pokoknya sekolah ke Makassar, nanti baru 3 tahun, 4 tahun, udah hafal berapa ayat, udah jadi imam gini. Jadi masjid itu jadikan ajang tempat belajar. Nanti giliran bapak-bapaknya disikat dengan yang amalan-amalannya. Tapi kalau bicara kayak konteksnya ini nggak ada. Konteksnya kayak seperti ini dan semua lebih kita gitu. Jadi ya. Pak Wan itu dieksploitasi dulu ketakutannya untuk diperas hartanya, diancam-ancam, dikutuk juga. Saya bilang kutukannya nggak ada yang berlaku. Aku sekarang bikin kutukan baru. Itu banyak, bukan hanya di ya seperti ceritakan Bang Fuad ya. Ya di Jawa juga banyak yang begitu itu, banyak. Dan ya itu tadi masalahnya itu, yang aku ulama itu masih menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Di JMW itu penceramahannya itu bisa 4 tahun berturut-turut orang yang sama, yang udahnya hanya didatangkan dari luar. Orang didatangkan dari luar, dari Sulawesi, dibawa ke sana. Kalau mau ya, Samu anak saya yang jadi. Kalau mau cari duit dari menjadi imam, Ya. oh udah banyak. Masjid yang paling kayak gitu itu di Jogja itu yang paling modern namanya kan masjid Syuhada. Nah itu Samu itu berkali-kali tiap Ramadan itu dijatah imam. Karena dia seorang hafid, dia Dewan Tahfidz Provinsi DIY, dia suaranya juga bagus, bacaannya juga bagus kan itu. Ditawarin sering. Bahkan pernah tak godain juga, ini ada teman itu di Jakarta itu masjidnya butuh imam, suka sama kau. Kalau kau mau 1 bulan kau tinggal di situ, diurusi selama Ramadan tuh 75 juta. Kau pulang itu lebaran Mbak 75 juta. Jawabannya aku nggak cari duit. Nah itu beda kalau udah tawaran dari di luar itu dia berbeda. Jadi ya memang ya. Waktu kecil itu, karena sebelum ibu hamil itu Mbah Dim Abi Yatim Yatim Banten sudah bilang nanti ibu saya hamil anak kedua laki-laki jadi kiai, kasih nama Fuad. Nah nenek itu kan begitu ya, begitu menyiapkan saya itu. Kalau saya punya keinginan waktu masih di bawah 5 tahun terutama 10 tahun lah, masih di bawah 10 tahun, terutama pas 5 tahun kan permintaannya aneh. Tengah malam aku bangun, aku baru mimpi jadi tentara, aku butuh baju tentara. Aku langsung bilang sama nenek, Nek, aku mau baju tentara sekarang. Itu semua bapakku dibangunin, menantu yang lain yang laki-laki dibangunin, anaknya kalau pas di situ yang laki-laki semua digerakkan. Fuad carikan baju tentara malam ini juga, jangan pulang kalau belum bawa. Sering gitu, tiba-tiba mimpi jadi petani, pakai capel, itu pakai itu topi petani, kemudian pakai cambuk. Bangun itu jam 2 malam. Nek aku pengen ini topi petani sama cambuk. Langsung semua dibangunin, yang dewasa mau anak mau cucu, carikan ini. Nggak ada yang buka, harus buka. Berapapun harganya beli. Fuad butuh soalnya. Gitu. Jadi biasanya subuh sudah dapat. Paling tak pakai 5 menit 10 menit habis itu buang. Kemudian pernah itu Pak D saya itu anaknya nenek itu kan ya temannya Gus Dur, pernah mau dicalonin jadi menteri agama, macam-macam levelnya agak anu lah dan pinter lah anunya itu permainannya di dunia birokrasi dan dunia NU itu tiba-tiba nenek itu telepon, kamu bawa uang 1 koper. Waktu itu mata uang terbesar itu 20.000. Mata uangnya 20.000, 1 koper penuh.
Aku nggak mau tahu gimana kamu caranya, mau pinjam boleh, mau ngerampok boleh, mau apa boleh. Pokoknya besok 2 hari lagi kamu pulang ke Jogja bawa itu. Di situ kopernya diambil nenek, dibuka, dicek, oke siap, bener. Aku dipanggil, Fuad, ayo masuk kamar. Kopernya dibuka. Ini duit, injek. Duit ini injek, kau injek. Ya gitu. Aku juga anak kecil tuh. Habis gitu. Habis itu udah udah puas belum? Memarahi uang kan itu. Udah bosen aku, ya udah keluar. Nah, anaknya dipanggil. Namanya Mbak Hiro. Kalau orang di pesantren namanya Gus Bahiro. Bahir, itu duitmu udah nggak kepake, ambil semua, mau buang, mau terserah. Aku udah nggak butuh, Fuad juga udah nggak butuh. Ambil semua, bersihkan. Ini loh. Saya memaknainya supaya saya tidak lagi kagum kayak begitu. Sejak kecil udah dibegituin saya, itu udah dibikin mainan kayak gitu. Pernah nenek itu sama Pak, iya itu Pak D saya. Sekarang mobil paling mahal itu di Jakarta apa? Oh BMW seri ini. Kamu bawa pulang itu baru. Mau beli, mau ngerampok, mau pinjem, mau apa? Pokoknya tak tunggu 2 hari lagi bawa mobil baru itu. Ya, Pak D saya udah paham ini pasti untuk melayani cucunya yang paling disayangi. Benar kan begitu sampai. Kan anak kecil kan juga mobil hebat gini. Fir, ajak Fuad muter-muter pakai mobilmu sampai dia bosen. Nah, itu sampai 1 minggu karena aku nggak bosen-bosen. Sebelum bosen itu belum boleh pulang itu. Nggak peduli dia mau dirjen depak apa-apa, nenek saya ini sedang ada misi yang tidak boleh gagal. Nah segitunya itu agak lama, itu mungkin 5 hari lah. Tiap hari itu, tiap pagi, Pak D muter-muter lagi pakai mobil. Oh sudah, ambil tiduran, pokoknya bebas lah saya. Cuma berdua aja, yang lain nggak boleh ikut. Ini yang dididik cuma saya. Nah nenek selalu tanya, udah bosan belum naik mobil? Udah bosan, pulang kamu, udah nggak dipakai ini mobil, buang terserah. Nah gitu aja. Jadi saya nggak lagi lah, nggak ada kekaguman. Oh ini membayangkan kayak apa? Enggak, udah dibikin lupa. Iya. Ya apapun yang saya mau, berapapun harganya, harus saat itu juga disediakan. Supaya saya tahu bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya, bahwa dunia itu harus kamu remehkan. Sampai segitu. Makanya sejak kecil itu saya nggak pernah bikin aktivitas kok dengan hitung-hitungan saya dapat apa. Nggak pernah. Meskipun saya berdagang. Jangan lupa loh, saya SD kelas 1 itu bude saya kan jualan roti, ngambil dari kota buahnya lah, 1 mobil. Terus nanti didistribusikan di pasar. Nah, saya itu merasa kalau main bola sama teman-teman kadang mau beli es, yang satu bisa beli, yang satu enggak, bolanya plastik itu pecah nggak bisa ganti-ganti. Aku mikir gimana ya? Ya udah aku jualan aja kan. Aku beli nampan besar gitu. Terus aku ngambil roti dari bude saya. Bude, aku ngambil rotimu, nanti kalau laku tak bayar, kalau enggak. Cuma sebentar aja, siang sampai sore ya. Nah itu kan pada. Dan jauh sebelum ada warung kejujuran, aku udah bikin warung kejujuran. Jadi pada main, mana yang mau beli ini harganya udah ada tulisannya. Ambil uang kembalinya ambil sendirian. Nah hasilnya saya pakai beli untuk apa itu bola, untuk beli es teman-teman gitu. Nggak pernah saya hitung-hitungan. Pernah itu waktu SMP kelas 3 itu saya hitung-hitungan kayak gitu, beli apa, oh bikin kaos aku dapat apa gitu. Tapi pada akhirnya duit itu nggak bisa saya pakai sendiri. Gitu. Tetap akhirnya itu kalau waktu kecil kan naluri. Kalau waktu SMP udah berpikir matematis kan. Nah, ini bisa laba sekian, aku bikin kaos gini, saya bikin apa itu? Rancangan kaos gini, siapa yang mau beli boleh nggak boleh, dan aku yakin pasti laris kan banyak yang beli. Oh labanya kalau 1 kaos sekian kan itu. Awal-awal ada apa itu kaos kalau dia sablon. Tapi duitnya ya untuk beliin sepatu temen, untuk beliin jajan tuh ya gitu.